Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja penting banget buat kita semua di zaman sekarang. Kita akan lihat gimana caranya hukum itu bisa jadi semacam perisai utama buat Anda di tengah dunia modern yang ya kadang penuh tantangan. Oke, kita mulai langsung ya. Coba saya mau tanya satu hal yang kayaknya sering banget kepikiran, apalagi kalau lagi asyik online. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, data gue beneran aman nggak ya? Kebanyakan orang kalau dengar kata hukum langsung kebayangnya pengadilan, sidang, ribet, serem, bener nggak? Nah, kita coba geser sedikit cara pandangnya hari ini. Karena intinya di zaman sekarang ini hukum itu sebetulnya alat. Alat buat kita ngelindungin diri sendiri setiap hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dan ini ngebahas soal ancaman-ancaman yang paling dekat sama kita. Serius, dekat banget, ya sebatas ujung jari kita aja. Semua datang dari gadget yang kita pegang tiap hari. Coba bayangin deh, situasi kayak gini. Dan ini sering banget loh kejadian. Tiba-tiba, jebret, ada tagihan pinjol datang ke rumah. Padahal Anda ngerasa nggak pernah ngajuin. Usut punya usut, ternyata foto KTP yang dulu pernah Anda kirim kemana gitu, disalahgunain orang. Ini bukan cerita fiksi, ini ancaman beneran. Terus gimana dong cara ngelawannya? Nah, ini ada 4 langkah praktis yang bisa langsung Anda lakuin. Pertama, dan ini paling penting nih, please jangan sembarangan kirim-kirim foto KTP. Kedua, password buat tiap akun tuh jangan sama semua. Dibedain ya. Kalau sampai kejadian bocor, langsung gerak cepat. Laporin ke Kominfo dan OJK. Dan ingat, Anda punya hak buat protes secara resmi kalau merasa dirugikan. Lanjut ke ancaman berikutnya nih, penipuan finansial. Sering kan lihat di medsos, ada tawaran investasi yang untungnya gila-gilaan, nggak masuk akal. Karena tergiur, Anda coba transfer. Dan, puff, orangnya ngilang. Duit Anda ya ikut ngilang juga. Terus apa yang bisa dilakuin? Oke, pertama, sebelum transfer sepeser pun, selalu cek legalitas perusahaannya di website OJK. Gampang kok. Terus, semua bukti chat, bukti transfer, simpan baik-baik. Itu amunisi Anda. Jangan takut lapor ke polisi siber. Dan ini aturan paling dasar. Kalau tawarannya kelihatan terlalu indah buat jadi kenyataan, kemungkinan besar itu emang bohong. Nah, sekarang kita bahas yang lagi marak banget dan jujur aja nyeremin. Pinjol ilegal. Awalnya kelihatannya gampang, solusi cepat buat butuh dana. Tapi tahu-tahu bunganya nggak ngotak dan debt collectornya mulai neror semua orang di kontak HP Anda. Ini jebakan Batman, serius. Oke, biar nggak bingung, lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Kalau pinjaman legal, itu pasti terdaftar di OJK. Aturannya jelas dari awal dan cara nagihnya pun beretika. Nah, yang ilegal, mereka nggak terdaftar, tiba-tiba ada biaya aneh-aneh, dan senjatanya ya ancaman sama intimidasi. Kuncinya cuma satu, cek statusnya di OJK. Itu aja. Ini nih bagian yang paling penting dan memberdayakan. Kalau Anda udah cek dan yakin pinjol itu ilegal, posisinya langsung berbalik. Anda yang punya kendali. Ancaman dari mereka, abaikan aja. Kenapa? Karena mereka sendiri ilegal. Langsung laporkan ke OJK dan ke Minfo. Dan ini yang krusial, Anda nggak punya kewajiban hukum untuk bayar ke mereka. Oke, tadi kita udah ngobrolin dunia digital. Sekarang kita geser sedikit ke dunia nyata. Kita lihat gimana hukum bisa jadi tameng buat hak-hak Anda, misalnya di kantor atau pas lagi belanja. Ini kasus klasik yang sayangnya masih sering terjadi. Udah kerja lama, ngabdi bertahun-tahun, tiba-tiba di PHK. Pas ditagih hak pesangonnya, perusahaan malah ngeles atau nggak mau bayar. Terus gimana nasib karyawan ini? Sebenarnya ada jalurnya loh, dan cukup jelas. Pertama, buka lagi kontrak kerja Anda. Itu pegangan utama. Terus hitung berapa pesangon yang jadi hak Anda sesuai aturan yang berlaku. Kalau perusahaan masih bandel, datangi Disnaker, minta mediasi. Nah, kalau mediasi pun gagal, baru deh langkah terakhirnya ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Hayo ngaku, siapa yang nggak pernah ngalamin ini? Di foto jaketnya keren banget, bahannya tebel. Pas datang, loh, kok malah dapat kaos tipis? Warnanya juga beda. Nah, ini bukan cuma soal zonk atau kecewa ya. Ini sebenarnya pelanggaran hak Anda sebagai konsumen. Jangan cuma ngedumel di medsos terus pasrah. Ada 3 langkah gampang yang bisa dilakuin. Pertama, semua bukti disimpan. Screenshot iklannya, bukti transfer, chat sama penjual. Terus, ajukan komplain resmi ke sellernya. Kasih mereka waktu buat ngerespon. Kalau dicuekin, laporin aja ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sedikit lebih berat dan personal. Kita bakal bahas gimana hukum hadir untuk melindungi sesuatu yang paling berharga buat kita semua, yaitu keamanan diri kita dan juga keutuhan keluarga. Ini sebuah realita yang pahit banget.
Seringkali seorang korban itu nggak cuma menanggung trauma dari kejadiannya, tapi juga dibebani rasa takut. Takut dihakimi, takut disalahkan, takut sama omongan orang kalau berani lapor. Penting banget bagi mereka untuk tahu, hukum itu ada di pihak mereka. Tolong perhatikan baik-baik poin-poin ini. Hukum itu ngasih perlindungan yang sangat vital. Korban bisa lapor ke polisi atau ke lembaga khusus kayak P2T, P2A. Mereka punya hak dapat pendampingan hukum. Dan ini yang paling penting, identitas korban itu dilindungi undang-undang. Jadi nggak perlu takut, Anda tidak sendirian. Ini cerita sedih yang sayangnya sering banget kita dengar. Orang tua berpulang, malah jadi awal mula saudara kandung berantem, bahkan sampai saling gugat di pengadilan. Kenapa? Karena warisan. Tanpa ada panduan yang jelas kayak surat wasiat, harta itu bisa jadi racun yang merusak keluarga. Padahal, semua ini bisa banget dicegah loh. Cuma butuh 3 langkah proaktif. Pertama, buat surat wasiat yang resmi. Kedua, tentukan mau pakai sistem pembagian yang mana, misalnya hukum perdata atau hukum agama. Dan ketiga, ini wajib, pakai jasa notaris, supaya suratnya sah secara hukum dan kuat. Oke, dari semua kasus yang udah kita bahas, kita bisa tarik satu benang merah yang kuat. Coba deh, mulai sekarang, jangan anggap hukum itu kayak buku tebal yang bikin pusing. Anggap aja hukum itu kotak P3K pribadi Anda. Dan inilah inti dari semuanya. Hukum itu bukan barang mewah yang cuma ada di ruang sidang. Hukum itu pertolongan pertama. Sesuatu yang bisa langsung Anda pakai waktu terluka karena ada masalah. Entah itu luka karena ketipu online atau luka karena masalah di kantor. Jadi, kalau kita rangkum, ada 5 perisai utama yang paling penting buat Anda pegang di zaman sekarang. 1. Soal perlindungan data pribadi. 2. Waspada sama pinjol. 3. Cara melawan kejahatan digital. 4. Tahu hak Anda sebagai pekerja. Dan 5. Perlindungan buat perempuan dan anak. Ini semua perisai Anda. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Semua pengetahuan ini nggak ada artinya kalau cuma didengerin, terus dilupain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, perlu nggak sih perisai ini? Tapi, perisai mana yang mau Anda pakai duluan mulai hari ini?